Saya Happy, dokter hati. Mari kita mengenal hepatitis C. Sebelumnya, kenali dulu hati kita. Hati adalah salah satu organ terpenting yang terletak di bawah rusuk pada bagian kanan atas perut. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi vital dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, hati sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Bagaimana kesehatan hati Anda? Orang ini terlihat sehat, namun coba kita cek keadaan hatinya. Tampaknya, kesehatan hati orang ini sedang terganggu. Hati orang ini terjangkit virus hepatitis C. Di Indonesia diperkirakan 2% penduduk menderita hepatitis C. 75 hingga 85% dari jumlah itu mengalami hepatitis kronis. Sementara 5 hingga 20%-nya akan berkembang menjadi sirosis hati dan 1 hingga 5% terancam meninggal dunia atau terjangkit kanker hati. Apa sih penyebab infeksi hepatitis C kronis? Virus hepatitis C ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Ya, semoga melalui tayangan tadi semakin menimbulkan di benak kita pemirsa bahwa ternyata hepatitis adalah penyakit yang bisa jadi mematikan bahkan 1-5% begitu. Para penderitanya ini mengalami kanker hati atau bisa berujung pada kematian. Untuk itu kita lebih waspada lagi nih ya dok ya. Ini terkait dengan cara mencegahnya dok. Ini seperti apa supaya kita terhindar dari hepatitis? Sebenarnya prinsip pencegahan itu kan beda ya antara virus hepatitis A, B. Jadi untuk yang A dan E itu adalah tentu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan atau habis dari toilet atau juga tetap harus cuci tangan. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian untuk makanan yang itu disimpan di tempat yang lebih aman. Jadi tidak minum juga air yang berjamur atau apa. Jadi prinsipnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi untuk B itu beda. Yang paling B dan C itu adalah penapisan darah di donor. Jadi kalau di tempat-tempat besar seperti PMI itu pasti penapisan donor untuk hepatitis B dan C itu pasti dilakukan. Kemudian jarum suntik itu harus benar-benar steril. Jadi kalau sebaiknya tidak melakukan ganti jarum suntik. Nah, tetapi yang paling penting adalah pencegahan khusus. Secara khusus itu adalah dengan imunisasi aktif. Jadi anak yang begitu lahir segera diberikan imunisasi hepatitis B sebelum 24 jam HB0. Kemudian ini diikuti lanjut dengan 2 bulan, kemudian 3 bulan sampai 4 bulan dan di booster lagi pada umur 1 tahun 6 bulan. Tetapi untuk mereka yang beresiko yang sekarang kita lakukan itu adalah dalam rangka eliminasi juga. Nah, ibu hamil yang beresiko atau yang menderita hepatitis B, maka anaknya harus diberikan imunisasi aktif dalam hal pemberian HBIG. Nah, baik, ini anaknya ini setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Setelah lahir. Jadi setelah lahir anaknya langsung diimunisasi HBIG, diberi Fitka, kemudian diberikan juga HB0-nya. Nah, ini harapannya sehingga nanti dewasa diharapkan dia dilakukan lagi ya tentunya tes-tes laboratorium. Sedangkan yang untuk imunisasi pasifnya tentu pemberian hepatitis B atau kita kenal dengan HBIG itu yang tadi setelah bayi lahir itu harus juga diberikan pada waktu pada waktu bayi lahir. Itu yang namanya imunisasinya pasif. Sedangkan untuk hepatitis C dan D sampai sekarang belum ada vaksin. Kenapa Ibu? Sampai sekarang sih mungkin Dokter Iksan bisa jawab ya karena kalau hepatitis C itu memang belum ada. Jadi tapi kalau untuk hepatitis C memang belum ada, belum berhasil ditemukan vaksinnya sampai sekarang. Baik, dan di Indonesia mungkin bisa dijelaskan kira-kira hepatitis mana yang paling sering menjangkit? Paling banyak hepatitis B. Riskesdas 2013 mendapatkan sekitar 7,1%. Jadi itu sekitar 18-20 juta orang Indonesia mengidap hepatitis B. Makanya tadi Dr. Windra sudah singgung sangat penting mengetahui status hepatitis B ibu. Karena terbanyak penularan dari ibu kepada bayinya. Jadi tolong setiap ibu kalau hamil dia harus cek ada hepatitis B atau tidak. Atau udah tahu ada hepatitis B atau tidak. Karena sikapnya akan beda.
Kalau ibunya tidak sakit, bayinya cuma dapat 1 vaksin doang. Tapi kalau ibunya sakit, bayinya dapat vaksin plus Dapat imunoglobulin. Baik, apakah dengan cara seperti itu akan membebaskan anak dari hepatitis? Sekitar 95%. Masih ada 5% resiko kemungkinan terkena. Dan tadi juga kita mendapat informasi begitu ya, ketika off air ini ada 10 dari 10 orang begitu, ada 1 yang sebenarnya terjangkit hepatitis dan mungkin 1 orang ini tidak tahu kalau mereka hepatitis. Betul, Bagaimana sering cara sekali. menyadarkannya agar mereka ini akhirnya sadar bahwa mereka adalah hepatitis sebelum terlalu lanjut begitu penyakitnya? Periksa harus. Ya, kita nggak bisa mewajibkan semua orang, seluruh penduduk Indonesia ini untuk periksa, ya, karena itu tentu perlu biaya. Tapi yang kita ingatkan yang mungkin harus segera periksa adalah yang beresiko. Siapa itu yang beresiko? Kalau dia sering transfusi, sering pakai narkotika, atau keluarganya ada yang hepatitis. Tadi kan saya bilang dia bisa menular dari ibu. Nah, kalau kakak atau adiknya yang ada hepatitis, dia periksa juga. Kalau ibunya hepatitis, dia juga periksa. Nah, satu lagi tadi ibu hamil. Ibu hamil sekarang hukumnya wajib tahu dia hepatitis B atau tidak. Baik, ini terkait dengan hepatitis ternyata banyak sekali begitu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau misalkan targetnya tahun 2030 kita bisa mengeliminasi begitu TB ini, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan sejak sekarang ini? Ya, artinya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah faktor risiko. Tadi sudah disampaikan, ibu hamil harus tahu dong statusnya bahwa dia itu menderita hepatitis B atau tidak. Artinya dia harus periksa. Sebenarnya tidak semua ya rumah sakit itu atau seluruh penduduk ibu hamil kan 5 juta Mbak, hampir 6 juta lah sekarang ini. Tidak mungkin semua harus dibiayai oleh pemerintah, tetapi paling tidak dia sadar yang berisiko itu ada beberapa yang bisa dibiayai oleh pemerintah, tetapi yang berisiko. Kemudian untuk yang tidak berisiko ini kita aware kepada mereka bahwa dia harus tahu dia menderita hepatitis B. Karena dari ibu ke anak itu penularannya cukup tinggi, ya berapa persen penularan dari ibu ke anak. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa tahu dari situ, maka tentu anak-anak yang lahir nantinya, kemudian tadi 95% dia tidak menderita hepatitis B, tentu di tahun 2030 harapan kita orang tidak ada lagi yang menderita hepatitis B, tetapi selain daripada penularannya terhenti, mungkin tidak ada lagi yang menderita hepatitis B yang baik ya, harapan kita itu. Baik. Pak Irsan, mungkin kalau pemirsa di rumah begitu ya masih berandai-andai sebenarnya penyakit hepatitis B ini akan separah apa sih ketika memang ini sudah memasuki fase yang sangat lanjut, dan kira-kira bisa digambarkan berapa uang yang harus kita keluarkan ketika seseorang ini memang sudah terkena misalkan kanker hati begitu, karena awalnya tidak bisa menjaga kesehatan. Oke, tadi saya sebut 2 komplikasi yang penting, sirosis dan kanker. Sirosis itu pengkerutan, kadang sulit membedakan dan masyarakat nggak tahu apa sih bedanya sirosis sama kanker. Sirosis itu hatinya mengkerut. Kalau kanker justru hatinya membesar, bertumbuh sel ganas. Kanker itu kan artinya sel ganas. Nah, kanker ini pengobatannya adalah operasi. Tapi karena tidak ada gejala, seringkali ketahuannya terlambat kanker ini. Sehingga data kami di RSCM mendapatkan survival kanker hati itu sekitar 4-5 bulan. Artinya sejak terdiagnosis rata-rata hanya bertahan 4-5 bulan. Kenapa begitu? Karena datangnya terlambat. Nah, sirosis obatnya cangkok. Ganti liver, diganti dengan liver yang baru. Nah, kalau pertanyaannya berapa biayanya? Cangkok liver itu sangat tinggi. Biayanya antara 4-5 miliar untuk cangkok satu liver. orang gitu ya menderita itu ya. Tapi masalah yang menurut saya lebih sulit adalah donor. Karena harus ada seseorang yang memberikan livernya kepada yang sakit. Ini yang seringkali tidak mudah. Dana ada, uang ada, yang mau memberikan livernya tidak bersedia. Jadi ada masalah dana, ada masalah liver untuk cangkok. Oleh karena itu janganlah sampai sirosis, jangan sampai kanker. Baik pemirsa itu ya, tidak hanya harus menyediakan uang sampai 5-6 miliar, tapi juga harus menyediakan cangkok, dan ini merupakan hal yang pasti akan sangat menyulitkan begitu di kemudian hari. Untuk itu lebih baik jaga begitu kesehatan. Dan mungkin Dr. Windra bisa memberikan tips-tips begitu kepada pemirsa di rumah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ya, jadi tentunya kalau yang harus dihindari adalah tadi yang untuk antara yang darah ya.
pasti tidak berganti jarum suntik, itu nomor satu. Karena kalau penderita HIV biasanya ganti-ganti suntik, dapatnya hepatitis C ya dok. Kemudian kalau untuk menghindari hepatitis A tadi pasti perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi kalau kita mau terhindar tentu preventif. Preventif itu adalah HB0 yang sudah disediakan pemerintah secara gratis sampai dengan 2 bulan, 3 bulan, diikuti dengan 4 bulan, dan di booster lagi sampai dengan 1 tahun 6 bulan, itu adalah sangat bagus untuk preventif hepatitis B. Baik, itu untuk yang bayi begitu ya, bayi yang baru lahir. Jadi bagaimana bayi. dengan orang-orang tadi dikatakan bahwa vaksin ini keluar pada tahun 1997. 1997. Bagaimana dengan orang-orang yang lahir di sebelum tahun itu, dokter? Nah, yang belum lahir sebelum itu, ya harapannya mereka harus periksa darah ya, kalau dia tahu secepat mungkin, karena tadi dokter Ihsan bilang bahwa ini silent killer, bahwa ini tidak bergejala. Nah, inilah yang karena dia tidak bergejala, orang harus tahu bahwa dia itu menderita hepatitis B atau tidak. Kalau dia menderita hepatitis B sedini mungkin bisa ya dok ya, tapi kalau sekarang orang menderita hepatitis C, kalau kita bicara hepatitis C, sekarang bisa sembuh 99% ya, karena sekarang sudah ada obat untuk hepatitis C. Baik, ini sudah tergambar begitu Mas Achra. Mungkin untuk terakhir untuk Dokter Ihsan bisa memberikan harapannya terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli mendatang. Ya, makna dari hari hepatitis adalah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan awareness. Sekali lagi, karena penyakit hati itu tidak bergejala. Jadi hari hepatitis itu hanya 1 hari dalam 1 tahun. Tapi kita memperhatikan kesehatan kita harusnya sepanjang tahun. Jadi marilah jaga hati kita. Jaga hati itu dengan pola hidup sehat, dengan pencegahan, vaksinasi, atau kalau merasa resiko tinggi, periksakan diri ke dokter. Baik, terima kasih sekali Dokter Ihsan dan juga Dokter Windra sudah berbagi bersama kita di sini sehingga kita bisa lebih paham begitu ya terhadap penyakit hepatitis. Dan mungkin Anda pasti pernah mendengar peribahasa men are from Mars and women are from Venus. Istilah muncul karena sering terjadinya miskomunikasi antara perempuan dan laki-laki yang kerap menimbulkan pertengkaran dalam berpasangan dan hingga seolah-olah perempuan dan laki-laki berasal dari 2 planet yang berbeda. Seperti apa ya jika hal ini dituangkan dalam sebuah film? Satu film berisi sudut pandang perempuan dan satunya lagi dari sudut pandang laki-laki. Kami akan membahasnya usai jeda. Jangan kemana-mana di Speak After Lunch.